Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video. Fast Five dibintangi oleh Paul Walker sebagai Brian O'Connor dan Vin Diesel sebagai Paman Dorito. Selain itu, masih banyak aktor yang tentunya membuat ceritanya makin kece, badai, dan ulala. Penasaran kan bagaimana alur ceritanya? Jangan lupa seduh Arabica kopi susunya dulu untuk merelakan badan dan keadaan. Fast Five bermula ketika Dom sedang di dalam bus menuju ke penjara Lombok. Mia dan Brian melakukan penyerangan pada bus itu sebagai upaya untuk membebaskan Dom. Upaya ini berhasil sehingga mereka menjadi buronan dan mereka melarikan diri ke Brazil. Mia dan Brian bersembunyi di kediaman Vince. Vince memberikan pekerjaan untuk Brian dan Mia, yaitu mencuri mobil di gerbong kereta api. Sebelum Vince berangkat, Dom menjemput Vince dan bergabung dalam misi ini. Mereka bekerja sama dengan kelompok Reyes untuk melakukan aksi ini. Mobil yang akan mereka curi adalah mobil sitaan milik DEA, US Drug Enforcement Administration. What is it? DEA tags. These cars have been seized. Karena Mia membawa lari mobil yang diincar oleh kelompok tersebut, mereka menjadi tersulut emosi dan rencana pencurian malah menjadi aksi perkelahian antara Dom dan kelompok sekutunya. Bahkan, agen DEA pun terbunuh oleh pihak anak buah Reyes. Bukan Dom namanya kalau sampai kalah lawan manusia-manusia biasa itu. Dengan mudah Dom dan Brian memenangkan pertikaian itu dan mereka pun berhasil menyelamatkan diri dengan terjun ke danau. Dom dan Brian ditangkap Reyes, yaitu bos korup di kota Rio, Brazil. Dom yang tidak mau menjawab pertanyaan membuat Reyes gusar. Dia akan mencari Mia kemanapun dia pergi. Setelah Reyes pergi, Dom dan Brian berhasil melarikan diri dan kembali ke tempat persembunyian. Menjelaskan kalau Dom dan Brian telah diberitakan karena membunuh agen DEA. Dan mereka kini menjadi buronan yang paling dicari di Amerika. Agen DSS, Diplomatic Security Service, yang dipimpin oleh Hobbs telah mendarat di Brazil. Sudah jelas dong misi mereka, yaitu menangkap Dom dan Brian. Hobbs meminta kepada kepolisian setempat untuk Elena Neves menjadi translator selama dia di Brazil. Vince datang dan berusaha mengambil chip yang terdapat di dalam mobil, tetapi dihentikan oleh Dom, lalu dia mengusirnya pergi. Dom yang sudah mengetahui motif pencurian yang diinginkan Reyes bukanlah mobil itu, namun chip yang ada di dalam mobil itu. Dari olah TKP yang dilakukan Hobbs, dia dapat menyimpulkan lokasi persembunyian Dom saat ini. Luar biasa ya kemampuan Hobbs dalam mengolah TKP. Jembolan emang. Dibuka, chip itu berisi seluruh jaringan bisnis narkoba dan jadwal pengiriman uang milik Reyes. Mereka menyimpulkan Reyes memiliki 100 juta dolar tanpa terdeteksi oleh pihak manapun. Anak buah Reyes menyerbu tempat persembunyian Dom. Tetapi Dom dan Brian berhasil keluar dari situ dan mengamankan chipnya. Saat melarikan diri, Hobbs bertemu Dom, dan dia pun mengejar untuk menangkapnya. Tetapi Dom dapat lolos dari kejaran Hobbs. Dom menyarankan untuk berpencar,
Namun Mia menolak. Dia memberitahu Dom kalau dia sedang mengandung anak dari sperma milik Brian. Mendengar itu, Dom mengurungkan niat untuk berpencar. Dan Brian berencana memanfaatkan chip itu untuk merampok seluruh uang Reyes. Dengan begitu, mereka dapat memulai kehidupan yang baru dan yang lebih damai. Lalu mereka membentuk tim yang beranggotakan Hans, Roman, Tej, Leo, Santos, dan Giselle. This guy's gonna have a lot of surveillance. And with those circuits, What else? I assumed it would be for something more exciting than this. Diketahui uang yang dimiliki Reyes merupakan uang perdagangan narkoba terbesar di Brazil. Reyes menyimpan uangnya di 10 rumah berbeda tanpa menggunakan bank. Total uang yang disembunyikan mencapai 100 juta dolar. Mereka tahu bahwa melakukan pencurian langsung di 10 rumah tidak akan memungkinkan. Namun mencuri satu persatu rumah juga akan berbahaya. Karena jika satu rumah sudah dicuri, Reyes pasti akan meningkatkan keamanan di rumahnya yang lain. exactly. Rencana awal tim ini yaitu menyerang salah satu rumah Reyes. Mereka pun mengumpulkan anak buah Reyes di satu tempat, dan di hadapan anak buah Reyes, mereka membakar seluruh uang yang ada di rumah itu. Dom juga menyuruh anak buah Reyes menyampaikan kepada Reyes bahwa tim mereka akan menyerang rumah yang lain. Setelah mendengar laporan dari anak buahnya, Reyes menyuruh anak buahnya untuk mengamankan uangnya, yaitu dengan cara dikumpulkan di satu tempat, dan tempat itu adalah kantor polisi. Sehingga semakin mempersulit rencana yang dibuat oleh tim Dom. The money somewhere, but y'all ain't gonna believe this. This job just got a lot harder. If he's moving into Tim Dom menyusun rencana untuk masuk ke dalam kantor polisi dengan tujuan mencari tahu jenis berangkas yang digunakan oleh Reyes. Dan misi kali ini dijalankan oleh Rum. Rum menyamar menjadi polisi dengan maksud menitipkan barang bukti yang di dalamnya adalah remote control lengkap dengan kameranya untuk mencari tahu berangkas yang digunakan Reyes. Setelah barang tersebut dimasukkan ke dalam kantor polisi, Tej pun memulai aksinya. Tej mulai mencari keberadaan berangkas itu berada. oh, you still can't drive. Dan setelah ketemu berangkasnya, Tej hanya dengan satu kali melihat, paham betul jenis berangkas dan sistem keamanan dari berangkas tersebut. Sepertinya Tej mantan karyawan bank swasta. She still ain't gonna give up that ass. Aksi selanjutnya adalah giliran Leo dan Santos. Mereka meledakkan saluran toilet milik polisi, lalu mereka menyamar sebagai tukang servis toilet. Di dalam toilet, mereka memasang alat peretas CCTV milik kantor polisi. Sehingga Dom and tim dapat mengakses juga CCTV milik kantor polisi. Setelah melihat kecanggihan CCTV tersebut, Dom membutuhkan mobil yang super cepat untuk mencuri uang Reyes tanpa terdeteksi CCTV. Tibalah Dom dan Brian ke arena balap liar. Akhirnya mereka mendapatkan mobil karena memenangkan balapan. Mobil itu mereka mencoba menghindari CCTV, tetapi hasilnya belum maksimal. Mereka belum berhasil menghindari CCTV. I still caught you. Hans membeli berangkas yang sama persis yang dimiliki oleh Reyes. Berangkas itu digunakan untuk mencari sisi lemah dan security berangkas tersebut. Berangkas Reyes dikunci dengan sistem sidik jari. Untuk itu, Dom memerintahkan Hans dan Giselle untuk mengcover rencana ini.
yaitu mencari sidik jari milik Reyes. Let's go. I'll drive. Sel mendapatkan sidik jari itu dengan cara menggoda Reyes saat di pantai. Reyes dengan pedenya malah menggrepe-grepe pantat Giselle. Dengan begitu sudah jelas sidik jari Reyes tercuri. Canggih bener deh. Harta tahta wanita it's real. SS terus mengintai Dom. Dia menjebak Hobbs ke arena balap liar. Terjadi aksi todong antara DSS dan warga arena balap liar. Karena Hobbs kalah jumlah, dia memutuskan untuk mundur. You're under arrest. Your mistake? Thinking you're in America. This is Brazil. Come on, boss. Another day. Sebelum mereka pergi, Tej telah berhasil memasang pengintai di mobil salah satu anggota DSS. Got him. Mobil taruhan yang Dom dan Brian dapatkan belum memenuhi kecepatan yang mereka inginkan. Akhirnya mereka mencuri mobil polisi untuk memudahkan menyelinap. Don't hurt yourself. Saat berbelanja, Mia hampir ditangkap oleh anak buah Reyes. Tetapi Vince menyelamatkannya. Vince akhirnya bergabung juga dalam aksi yang akan dilakukan Dom dan tim. Tibalah saatnya tim Dom melakukan pencuriannya. Baru saja beberapa anggota akan memulai aksinya, agen DSS menerobos masuk ke tempat persembunyian. Dom, Mia, Vince, dan Brian yang masih berada di tempat persembunyian disergap oleh anggota DSS. Pertarungan jarak dekat antara Hobbs dan Dom pun tidak terhindarkan. Dan akhir dari perkelahian itu, Dom dan kawan-kawan ditangkap oleh Hobbs. Kenan agen DSS yang membawa Dom dan anggotanya dikepung oleh anak buah Reyes. Seluruh agen DSS tertembak, tetapi Hobbs berhasil diselamatkan oleh Dom. Misi penyelamatan itu tidak berjalan sempurna karena Vince tertembak oleh anak buah Reyes. Tim Dom pun berkumpul kembali ke tempat persembunyiannya bersama Hobbs. Namun Vince tewas. Hal ini membuat anggota lain pesimis untuk melanjutkan aksinya. That's your man over there on the table. The plan is busted. Namun, Hobbs ingin membalaskan dendam ke Reyes karena telah membunuh semua anggotanya. Dan Neves bergabung dengan tim Dom dan mendukung rencana Dom untuk tetap melanjutkan aksinya. Mereka memilih terang-terangan menerobos kantor polisi tanpa harus menyelinap dan menghadapi langsung pengamanan yang disiapkan oleh Reyes. Sesampainya di markas polisi, Dom dan Brian menarik brankas itu keluar. Brankas seukuran kamar itu ditarik oleh dua mobil. Sungguh agil. Terjadi kejar-kejaran mobil di jalan raya antara tim Dom dan polisi. Aksi ini cukup menegangkan karena mobil-mobil melaju cepat, tabrakan, dan sudah jelas merusak fasilitas umum dan tata letak kota. Second window, make it count.
Sesampainya di jembatan, Dom dan Brian yang menarik berangkas itu dikepung oleh banyak polisi. Dom diminta Brian kabur untuk melepaskan berangkasnya karena kondisi yang semakin bahaya dan Brian harus tetap bertahan demi Mia yang sedang hamil. Dom yang tersisa sendirian berhasil menyerang seluruh anak buah Reyes, dan saat hanya tersisa Reyes, datanglah Hobbs. Bukannya Reyes ditolong, Hobbs malah menembaknya demi membalaskan dendam karena anggotanya semua dibunuh oleh Reyes. Hobbs memberi kesempatan Dom untuk kabur selama 24 jam dengan syarat meninggalkan berangkas tersebut. Money stays. Dom yang menyetujuinya lalu kabur bersama Brian. Betapa terkejutnya Hobbs saat mengecek isi berangkasnya. Ternyata berangkas itu sudah kosong. Dom dan kawan-kawan berhasil mengelabui Hobbs. Mereka mampu dengan cepat menukar berangkas milik Reyes dengan berangkas yang mereka siapkan saat kejar-kejaran dengan polisi. Dan mereka semua akhirnya hidup dengan menikmati uang yang mereka dapatkan dari menyita berangkas milik Reyes. Dan film pun selesai. Begitulah film kali ini. Ending yang bahagia tentunya. Bahagia dan melanggar hukum, of course. Khasanah yang dapat kita ambil dari film ini yaitu belajarlah menyetir dengan baik dan jangan ditiru aksi mereka saat membawa berangkas. Jangan sekali-kali kalian berpikir untuk menarik berangkas dengan mobil seperti itu. Jangan pernah. Oke? Sekian video kali ini. Sampai jumpa di film-film selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Terima kasih.